anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Thank you Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami sampai hari ini, kami percaya ini semua bagian dari rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami Tuhan. Ajari kami terus mempercayai Tuhan dalam hidup kami. Kami mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang siang hari ini Tuhan, dengan satu kerinduan kami menghadap Engkau, kami memuji Engkau, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Kau pribadi yang layak terima yang terbaik dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami pada siang hari ini. Tuhan melihat sampai kedalaman hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan kami yang hidup. Haleluya, amin.
bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang besar buat setiap kami Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
terus memperlengkapi setiap kami Tuhan. Terima kasih, kami tahu Kau hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Tuhan melihat kami sampai kedalaman hati setiap kami. Yang siap memuji Dia lebih lagi, sama-sama dengan saya katakan, amin, haleluya, shalom. Belum semuanya shalom. Boleh kasih tos kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Haleluya Tuhan. Hidupku ada di tanganmu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku
dengan saya ya. Haleluya 3 kali. Oke, 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Tuhan kami yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu besar buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Tuhan kami yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini kami akan sama-sama duduk diam. Kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah buat setiap kami melalui hamba-Mu. Urapi setiap kami juga Tuhan. Kami bisa mendengar, membaca. Tuhan juga memampukan kami. Kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Ya, shalom semuanya. Shalom teman-teman. Ya, saya bisa dibantu kursi nomor 4 bisa dikosongkan, 4 ke belakang, 1, 2, 3 bisa diisi. Mari teman-teman bisa maju. Ya, kursi nomor 4 ke belakang bisa minta tolong dibantu dikosongkan, 1, 2, 3 bisa dibantu isi ya. Kursi 4 ke belakang bisa tolong dikosongkan, 1, 2, 3 bisa diisi ya. 4 ke belakang bisa dikosongkan, Hoki maju, 4 ke belakang dikosongkan. 1, 2, 3 dibantu isi ya. Ya, oke. Ya, berdiri dulu semuanya. Mari kita berdiri, teman-teman. Ya. Coba berikan salam kanan kiri muka belakang, katakan kamu apa? Kamu best friendku gitu ya. Iya. Lagi. Kamu masih punya aku iki koncomu rek, ngono ya. Yo. Aku ini koncomu ya. Ojo lali ya. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Ya, sharing firman Tuhan pada siang hari ini, saya berikan tema adalah sahabat yang kuandalkan. Teman-teman, apa arti, siapa di sini yang punya sahabat? Angkat tangan, sahabat. Sekarang sulit loh punya sahabat, betul. Siapa yang punya sahabat? Angkat tangan tinggi-tinggi. Punya sahabat ya. Dengan kesibukan hari-hari ini, dengan banyak hal yang terjadi hari-hari ini, tidak mudah punya sahabat. Saya aja sahabat saya cuma istri, tidak ada lagi. Saya belum punya sahabat yang lain kecuali istri. Ya. Tidak mudah kita punya sahabat, karena apa? Kriteria sahabat itu sangat amat, tidak mudah jadi seorang sahabat. Kita perlu sahabat, perlu kriteria tertentu untuk menjadikan orang tersebut jadi sahabat kita. Justru sebaliknya, salah satunya adalah bisa dipercaya. Salah satunya adalah selalu ada saat kita butuhkan. Coba kita baca dulu ya. Dalam Amsal 17 ayat yang ke-17. Ya, saya rindu setiap kali pembacaan firman Tuhan kita baca bersama-sama. Kita renungkan bersama-sama supaya firman ini boleh tertanam dalam setiap hati dan pikiran kita ya. Coba kita baca sama-sama, semuanya bisa membaca? Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi, sekali lagi, 1, 2, 3. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara, saya mulai sharing firman Tuhan ini dari pengalaman hidup saya ya. Saat, ya boleh dibilang, saat saya secara pribadi hidup mungkin lumayan enak gitu ya. Banyak orang yang menganggap saya ini sebagai saudara.
banyak orang yang dekat dengan saya, banyak orang yang mentolerir kalau saya salah, mungkin begitu ya, sahabat kan begitu ya. Banyak orang merasa kalau orang yang berkemampuan itu, wis gak apa-apa lah, memang begitu orangnya. Ya karena dia juga berdampak buat hidup saya gitu ya. Tetapi pengalaman hidup yang saya alami berbeda teman-teman. Saat saya jatuh dalam dosa, saat saya banyak yang saya alami dalam hidup ini, saat saya merasa terpuruk di bawah, ya, yang saya terima adalah bukan sebagai sahabat lagi. Orang tidak menganggap saya sebagai sahabat lagi. Tetapi kecenderungannya adalah saat saya jatuh, saat saya berdosa, saat saya banyak kekurangannya, justru yang saya terima adalah penghakiman. Katakan sama-sama penghakiman. Coba toleh kanan kirinya. Kamu hakim enggak? Toleh lagi kanan kirinya. Kamu suka menghakimi enggak? Coba. Teman-teman, ini hal penting ya. Coba saya ulangi lagi ya. Terkadang saya dan saudara coba kita introspeksi hidup kita. Kalau saya dan saudara melihat, mendengar kelemahan orang lain, apa yang saudara lakukan? Saya ulangi. Kalau teman-teman mendengar, melihat, ya diceritai, mungkin kelemahannya orang lain, apa yang saudara lakukan? Saya ingin tahu, apakah saudara bilang, sudahlah, enggak usah ngomong kayak gitu. Gitu? Kira-kira apa? Yang sering aja. Jangan ada dusta di antara kita ya. Yang sering, kalau mendengar begitu kira-kira apa saudara? Apalagi yang dibicarakan ini orang yang gak kita sukai gitu. Kira-kira apa responnya? Disiram air atau dikasih bensin? Kira-kira? Mosok. Nah awalnya begitu ya. Mosok gitu dah. Iyo loh. Nah ini ya. Terkadang saya dan saudara justru saat kita mendengar kelemahan orang lain, kekurangan orang lain, yang sering kita ucapkan adalah bukan support, tetapi penghakiman. Betul saudara? Siapa di sini yang tidak punya kelemahan? Bisa angkat tangan? Mungkin saudara bisa berdiri di mimbar yang lebih tinggi daripada kami ya. Saudara, saya dan saudara itu adalah orang yang punya banyak kelemahan. Perbedaannya adalah ada yang ketahuan dan tidak. Kalau ada alat yang bisa ditancapkan di pikiran kita dan ditampilkan di LCD, mungkin ketahuan semua. Pikiran-pikiran gak baik, ya, suka menghakimi orang lain, suka mikir jelek dan seterusnya. Banyak hal kesalahan yang saya dan saudara terima. Saudara, kenapa firman Tuhan ini saya berikan tema sahabat yang kuandalkan? Berarti ada sahabat yang tidak bisa kita andalkan. Setuju gak saudara? Setuju? Ada punya pengalaman, kita punya sahabat yang gak bisa kita andalkan. Contohnya gak usah jauh-jauh, saya pernah mengalami. Saya pernah menganggap orang lain itu dekat dengan saya. Dan saya merasa orang ini pasti support saya. Tapi pada kenyataannya saat saya di bawah, orang ini tidak hadir dalam hidup saya. Tidak hadir dalam hidup saya. Saudara, tidak mudah sekali lagi sebagai seorang sahabat, sebagai teman dekat aja, itu selalu ada saat saudara di bawah. Saudara coba renungkan dalam hidup kita ini. Siapa ya temanku atau saudaraku yang stay ada buat kita saat kita di bawah? Yaitu orang yang selalu ada buat kita. Tidak mudah sekali lagi, orang itu selalu ada bagi saya dan saudara. Saudara, di ayat ini, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah ini gak gampang. Kebanyakan orang menjadikan seseorang itu saudara saat berkelimpahan atau saat susah. Coba jujur, kamu dulurku, saudaraku, kamu wes konco plek iki.
Saat dia susah atau saat dia senang? Saat dia diberkati atau saat dia nggak punya uang? Jujur. Saat diberkati. Saat punya mobil, saat punya ini, sukses. Oh, dulurku iki, konco iki. Konco iki, sahabatku iki. Wes pokoknya konco lah. Tapi saat dia susah, banyak masalah hidupnya, dia selalu datang sama kita. Hari pertama oke, kedua oke. Terus-terusan datang, sumpek kebanyakan orang. Aku ini sudah banyak masalah, kamu datang juga terus ada masalah. Gak mudah, artinya apa saudara? Menjadi seorang sahabat, bahkan menjadi saudara dalam kesukaran, itu tidak mudah. Sangat tidak mudah dan tidak mudah saya dan saudara menemukan orang yang mau menerima kita. Contoh ini saya. Kalau saat saya dalam masa kesukaran, kesulitan yang saya hadapi, saya nggak mudah menemukan orang yang bisa menerima saya dan tahu posisi hidup saya. Nggak mudah. Tapi saudara tahu, Tuhan itu justru hadir dalam kehidupan kita. Bukan saat kita ini hidup suci. Bukan saat kita ini hidup berkelimpahan, berhasil. Bukan. Saat orang lain tidak mau mendekat kepadamu, dia justru hadir saat kita berdosa. Coba kita baca ya, kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita justru pada saat kita ini melakukan dosa ya. Dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8 ya. Ya, coba kita baca yang keras, renungkan kata demi kata ayat ini. 1, semuanya bisa baca ya, yuk. 1, 2, dan 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita, siapa di sini yang berdosa? Angkat tangan. Sampai sekarang masih berdosa? Tuhan datang kepada hidup kita, saya dan saudara, bukan saat kita hidup suci, hidup baik, gak kurang hidupnya. Tetapi Tuhan itu menunjukkan kasih-Nya bagi saya dan saudara, saat saya dan saudara berdosa. Saudara, saat kita berdosa, kebanyakan respon orang lain itu menjauhi kita, menghakimi kita. Intinya kebanyakan orang jarang yang mau menerima kita saat tahu kelemahan kita. Tapi saudara tahu nggak? Ada berita baik, saya merasa terberkati dalam ayat firman Tuhan yang selalu luar biasa ini ya. Justru firman Tuhan ini ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu justru sahabatnya orang berdosa loh. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan itu justru sahabatnya orang berdosa. Kalau saudara dan saya hadir ke gereja ini, merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Saya ulangi ya. Kalau saudara dan saya datang ke gereja ini, merasa diri kita lebih baik dari orang lain, lebih rohani dari orang lain, tidak lebih jelek daripada orang lain, merasa diri kita paling wow dari orang lain. Ingat saudara, saudara tidak datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Saudara merasa lebih baik? Salah. Justru Tuhan itu menjadi sahabat kita saat kita merasa diri kita ini paling gak layak, paling berdosa. Coba kita baca lagi ya, ayat firman Tuhan ini. Lukas 18, mulai ayat yang ke-9. Saya rindu kita mengupas ayat firman Tuhan ini ya. Lukas pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-9. Lukas pasal yang ke-18, mulai ayat yang ke-9. Ya, oke ya. Kita baca ya semuanya ya teman-teman. Saya rindu kita mengikuti alur firman Tuhan ini. Sampai ayat yang ke-14 ya. 1, 2, dan 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, coba baca perikop di atasnya dulu, yang bawa Alkitab. Perikopnya apa di atasnya? Ya, bisa lebih keras, 1, 2, 3, perumpamaan.
Oke ya, baca ya, 1, 2, dan 3. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan menganggap semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Lanjut. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Terus, orang Farisi itu berdiri. Ya, terus. 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 Ya, saudara. Pernahkah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tinggi? Kita ketemu orang lain, kita menganggap diri kita lebih baik. Kita ketemu orang lain, kita menilai diri kita lebih baik dari orang lain. Lebih suci dari orang lain. Lebih banyak kelebihan dari orang lain. Dan orang lain itu banyak kekurangannya dibanding kita. Saudara, perumpamaan ini menegur saya dan saudara. Bagi yang tertegur ya. Kadang tidak jarang ini. Firman Tuhan ini kadang merasa kita menerimanya bisa jadi kita tidak menyadari kekurangan kita. Kita merasa, bukan saya itu. Kamu menunjuk orang lain. Tetapi coba kita telah mengkoreksi hidup kita. Bagaimana ya sikap hatiku saat aku datang kepada Tuhan? Ayat firman Tuhan ini selalu Tuhan memberikan suatu perumpamaan bagi saya dan saudara. Supaya apa? Apa arti perumpamaan itu? Supaya kita ini mudah mengerti firman Tuhan itu. Artinya seperti apa? Coba tadi ayat keberapa ya? 11 coba. Ini ya. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Pernah gak saudara berpikir gini? Pernah gak kita bersikap gini? Aku gak pernah kayak dia itu. Loh, lihatin dosa nih kayak gitu. Aduh. Masa pelayan Tuhan kok seperti ini? Masa pelayan Tuhan kok merokok? Masa pelayan Tuhan kok menipu orang lain? Masa pelayan Tuhan kok omongannya begitu? Masa. Pernah kita begitu? Enggak pernah ya. Enggak pernah ada yang tahu maksudnya. Seringkali saya dan saudara mungkin mudah menilai orang lain. Gampang kita mengkoreksi hidup orang lain. Gampang? Tetapi bagaimana dengan hidup kita? Bisakah kita mengkoreksi hidup kita sendiri? Saudara ingat loh, Tuhan ini bukan sembarangan memberikan perumpamaan ini. Artinya apa? Penting sekali saat kita datang kepada Tuhan itu memiliki sikap hati yang benar. Sekali lagi saya ulangi ya teman-teman. Kehadiran kita tidak hanya saat ibadah, juga saat berdoa, juga saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pentingnya di sini adalah kita punya sikap hati yang benar saat kita datang sama Tuhan. Bayangkan saudara, orang Farisi ini bersyukur karena aku nggak sama dengan orang lain kok. Aku bukan perampok, aku bukan pezina, bukan pemungut cukai. Oh dia berzina itu. Aku enggak, untung aku enggak gitu. Enggak sama dengan temanku itu. Terus ayat yang selanjutnya, 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Ya, mungkin aku ibadah, aku pelayanan kok. Aku enggak pernah bolong datang ibadah. Ya, aku setia memberikan 1/10 saat aku bekerja ada penghasilan. Terus ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh.
Merasa dirinya ini nggak layak. Iya Tuhan, aku ini nggak layak. Saudara, tahu nggak saudara? Di satu titik saya pernah mendengar, tapi nggak mendengar secara langsung sendiri ya. Semoga tidak benar yang saya dengar ini. Suatu kali ada seseorang yang justru yang menilai saya ya. Ini bicara tentang saya ya. Menilai saya seperti ini. Lihatan Victor itu. Sudah kayak gitu ya, maksudnya banyak salahnya ya. Tetap melayani Tuhan. Ya apa? Kok masih diizinkan melayani Tuhan? Misalkan seperti itu ya. Saya mendengar itu dari seseorang. Tahu respon saya saudara? Saya cuma bilang, gini, kamu mendengar apa tentang saya? Apa yang kamu dengar itu belum ada apa-apanya. Saya ini lebih jelek dari yang kamu dengar. Kurang lengkap kamu jeleknya itu. Justru saya merasa paling hina, paling jelek, paling gak layak. Saya justru datang butuh Tuhan. Kalau saya merasa benar, saya gak butuh Tuhan. Gak pernah butuh Tuhan. Karena saya merasa diri saya udah baik. Justru saya merasa nggak baik, saya butuh Tuhan. Justru saya merasa Tuhan satu-satunya orang pribadi yang menerima saya. Saya ulangi, saya merasa Tuhan satu-satunya pribadi yang menerima saya. Sekali lagi, tidak mudah orang bisa menerima kita saat kita ini di masa terpuruk. Banyak salah, ketahuan salah dan lain sebagainya. Tidak mudah, saudara. Dan sifat manusia adalah tidak mudah percaya yang namanya perubahan. Betul? Kalau kamu udah tahu salah, manusia sukanya apa? Secara psikologis, labeling. Kalau udah ketahuan begini, wis paling ya ngono iku kon. Saudara tahu enggak? Orang pagi merampok, siang bisa berubah. Bisa bertobat. Kadang-kadang yang menghalangi orang bertobat itu bukan orang lain. Kita sendiri yang menghalangi orang untuk bertobat datang sama Tuhan. Padahal Tuhan itu sahabat orang yang berdosa. Coba kita baca ayatnya. Tuhan itu sahabat saudara. Sebentar ya. Matius 11 ayat yang ke-19. Matius 11 ayat yang ke-19. Berbahagialah saudara yang datang ke tempat ini dan saudara merasa, aku ini paling gak layak di hadapan Tuhan. Ya. Coba kita baca ini. 1, 2, dan 3. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum dan mereka berkata, lihatlah, pelahap dan peminum, sahabatnya pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Tuhan itu hadir bukan mencari orang yang benar. Cari orang yang berdosa. Cari orang yang sadar akan dosanya. Karena banyak orang sudah berdosa, tapi nggak sadar akan dosanya. Banyak nggak? Yaitu tadi orang Farisi. Dia merasa tinggi hati. Merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Banyak orang berdosa tidak sadar akan dosanya. Merasa lebih baik dari orang lain. Sehingga sekali lagi, orang yang tinggi hati akan direndahkan. Orang yang rendah hati akan ditinggikan dan dibenarkan. Saudara tahu arti dibenarkan ya? Kalau dulu, zaman dulu itu ada bahasa katrol ya, kalau rapotan itu ya. Sebetulnya enggak naik kelas karena kasih karunia yo harusnya 5 ini dijadikan 6 gitu ya. Zaman dulu saya nggak tahu saudara ya, generasi Z sekarang ini ada nggak yang gitu-gitu katrol? Nggak ada ya mungkin ya, murni semua hasilnya ya. Itu dulu ada itu. Ini dekat dengan guru iki apik lah nilainya lah ya gitu ya.
Nah, kita ini posisinya adalah orang yang berdosa, yang harusnya nggak layak menerima kasih karunia Tuhan, tetapi ada bahasa kita ini dibenarkan sama Tuhan. Kita ini salah, kita ini banyak dosanya, yang harusnya upah dosa ini maut, tetapi Tuhan hadir saat saudara dan saya berdosa. Tuhan ingin membenarkan hidup saya dan saudara. Tetapi itu tadi, ada perumpamaan tadi. Ada juga orang yang berdosa tetapi tidak merasa dirinya berdosa. Dia merasa orang lain lebih dosa daripada kita. Dia merasa dirinya paling rohani, paling lebih baik, paling. Saudara, hati-hati dengan dosa menghakimi orang lain. Apa yang kau takar untuk engkau menilai orang lain, itu juga akan ditakarkan kepadamu. Saya ulangi saudara ya, apa yang engkau takarkan kepada orang lain, itu juga yang akan ditakarkan kepadamu. Lebih baik saat kita mendengar orang lain itu jatuh dalam dosa, ada kekurangan, tetap supportlah mereka. Tetap sambutlah mereka. Tetap jadikan mereka temanmu, sahabatmu. Ya, saudara. Karena apa saudara? Satu tujuannya. Saya ingat berulang kali saya sharing tentang firman ini. Itu juga pengalaman hidup saya dan itu rema yang Tuhan berikan bagi saya. Penerimaan adalah salah satu pintu orang untuk bertobat. Kalau kita nggak nerima teman kita yang berdosa, yang salah, justru kita menghakimi, apakah kita bukan menjadi batu sandungan orang untuk datang sama Tuhan? Karena sikap kita yang gak bijaksana itu, justru kita ini menjauhkan orang dari Tuhan. Bukan mendekatkan kepada Tuhan, tapi menjauhi Tuhan. Apa? Aku datang ke gereja kok, bukan dapat damai sejahtera, tapi gak ada teman yang mau nyapa aku. Gak ada teman yang mau nerima aku. Dulu aku dianggap sahabat, dulu aku disapa, dulu aku diajak pelayanan, dulu aku diajak macam-macam main musik dan seterusnya. Tapi sekarang aku datang, ya didiamin aja. Malah kayaknya pandangannya gak enak sama aku. Saudara tahu gak? Orang yang merasa dirinya itu salah, banyak salah, sensitif loh. Betul gak saudara? Dilirik dikit aja, biasanya gak gitu loh ngeliat aku ini. Bolo kok ngeliatnya lain ya sama saya ya. Kok menilai aku kayak gak enak ya. Padahal mungkin dia gak ada maksud begitu. Tapi karena saya ini sensitif, bisa jadi begitu saudara. Banyak masalah yang timbul dari cara penerimaan kita, point of view yang berbeda yang kita lihat, saudara. Saudara, mari kita hari-hari ini diingatkan kembali ya. Coba introspeksi hidup kita. Sahabat di dunia ini, ada nggak ya yang bisa kita andalkan? Coba renungkan, ada nggak yang benar-benar bisa kamu andalkan? Tuhan ini apa? Hadir saat kamu berdosa. Saat orang lain gak mau terima kamu, dia hadir. Sekali lagi, orang saat kita tahu berdosa seringkali menghakimi kita, mencibir kita, menjelek-jelekkan kita, cerita sana sini. Tetapi di saat itu juga Tuhan itu menerima. Di saat itu juga Tuhan tetap support kamu. Sekali lagi Tuhan datang ke dunia ini bukan cari orang yang benar, tapi cari orang yang berdosa. Teman-teman mudah sekali. Datanglah sama Tuhan hari-hari ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Selama Tuhan kita jadikan sahabat dalam hidup ini. Sederhana, mungkin kita ada yang kalau disuruh berdoa mungkin masih ada ya. Bingung kak, doa apa kak? Wes keringat dingin ya disuruh berdoa. Masih bingung berdoa. Sederhana. Saat kamu sendirian kan gak ada orang kan. Percaya diri kan ya bisa ngomong ya. Mungkin kalau tutup mata canggung. Aku jarang doa loh kak.
Buka mata boleh nggak? Boleh. Yang penting hatimu, pikiranmu tertuju sama Tuhan. Tuhan, Engkau sahabatku. Engkau yang kuandalkan dalam hidupku. Tuhan, tolonglah aku. Sederhana, saudara. Nggak butuh kita punya ijazah SMP, SMA untuk bisa ngomong gitu kan. Saudara bisa datang sama Tuhan kapan saja. Karena kasih Tuhan itu ada bagi kita setiap waktu. Amin. Setiap waktu, saudara. Tuhan itu ada bagi kita ini loh. Anda ini loh. Saya dan saudara ini. Setiap waktu. Saat kita susah, saat kita senang, saat kita mengalami banyak kegalauan, kebingungan, kekhawatiran, macam-macam, saudara. Tuhan aja hadir, tapi seringkali saya dan saudara tidak hadir sama Tuhan. Tidak datang kepada Tuhan. Tapi kita datang kepada hidup dalam kekhawatiran, kebingungan, dengan cara pikir kita sendiri, tanpa mengandalkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Dia Tuhan yang baik, Dia yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Manusia bisa membuang kita, bisa tidak hadir saat kita lemah, saat kita susah, saat kita banyak kekurangan, tapi Dia Tuhan yang hadir. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita sejenak renungkan firman Tuhan ini. Dia satu-satunya pribadi yang dapat kita andalkan, saudara. Haleluya, terima kasih Tuhan. Syukur, haleluya. Semuanya kita renungkan firman Tuhan siang hari ini. Mungkin hari-hari ini kita belum menjadikan Tuhan sebagai sahabat. Tetapi Tuhan terlebih dahulu menjadikan saya dan saudara sebagai sahabatnya. Tanpa kita sadari, saudara, keberadaan kita hari ini, kalau bukan Tuhan yang menopang, menolong kita, tidak mungkin saya dan saudara ada di tempat ini. Dengan banyak permasalahan, pergumulan, kebingungan yang terjadi hari-hari ini, mungkin yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ayo kita datang sama Tuhan. Jangan kita menghiraukan orang-orang lain yang mungkin menghakimi hidup kita. Yang membuat kita justru tidak maju. Yang justru membuat kita nggak percaya diri. Tetapi fokuslah kepada Tuhan. Kita ke gereja nggak cari teman. Kita ke gereja cari Tuhan. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita seperti orang-orang Farisi yang sudah kita baca ini. Yang sukanya menghakimi orang lain, menilai orang lain, merasa dirinya baik. Sekali lagi firman Tuhan katakan apa? Kalau engkau meninggikan diri, engkau akan direndahkan. Datanglah kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu, saudara. Tuhan, aku ini banyak dosanya. Aku ini orang yang salah, Tuhan. Aku ini orang yang suka menyakitkan hati Engkau, Tuhan. Aku tahu Engkau menerima aku apa adanya. Hanya Engkau yang menerima aku apa adanya, Tuhan. Engkau sahabatku, Engkau penolongku, Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang Kau berikan kepadaku setiap waktu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Katakan dengan segenap hatimu, saudara, ku perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus. Sungguhkah engkau perlu Tuhan, saudara?
Nyatakan pujian ini dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Tuhan, aku memerlukan Engkau dalam hidupku Tuhan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus Tuhan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus Tuhan, Yesus hanya Kau yang ku percaya. satu-satunya pribadi yang dapat kami percayai hanya Engkau Tuhan. Yang ku andalkan Selain Kau, Yesus. Mari kembali sama-sama nyanyikan pujian ini, saudara. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus Tuhan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Yesus Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Oh Tuhan, Yesus, Kau yang ku percaya Tuhan. Waktu tiada lain yang ku. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan Yesus. Saudara, mari kita renungkan sejenak firman Tuhan ini. Banyak mungkin kekecewaan yang saya dan saudara hadapi hari-hari ini. Pengalaman hidup, tidak diterima orang lain, dihakimi orang lain. Mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang merasa dirinya sendirian. Tidak ada yang mampu menerima kita. Tidak ada yang stay bersama kita saat kita di bawah, saat kita terpuruk, saat kita mengalami banyak masalah. Mungkin saudara datang ke tempat ini bisa senyum, orang lain gak ada yang tahu isi hatimu. Tetapi sekali lagi Tuhan itu Maha tahu. Tuhan tahu kedalaman hati kita, saudara. Kalau saudara mau, saya mengajak kita, jadikan Tuhan sebagai sahabatmu, saudara. Berserulah kepada Tuhan. Tidak hanya di saat engkau mengalami sukacita, kelimpahan, tetapi juga berserulah kepadanya saat kamu di masa kesesakan. Dia selalu ada bagi saudara dan saya. Orang lain bisa menolak kita, bisa menghakimi kita.
Tetapi firman Tuhan katakan dengan jelas bahwa dia sahabat orang berdosa. Apapun kondisimu hari-hari ini, dia sahabat kita, saudara. Dan dia dengan kasihnya menerima dan sanggup memulihkan saya dan saudara. Andalkan dia selalu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Kau selalu ada bagi kami, Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau yang ku percaya. Dan waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, di setiap waktu melebihi siapapun juga. Oh Tuhan, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan, tiada yang lain, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Siapa saudara dia, saudara? Yesus. Kami sangat berterima kasih kepadamu, Tuhan. Engkau yang selalu hadir di segala keadaan kami. Engkau yang selalu ada bagi kami, Tuhan. Justru di saat orang lain mungkin tidak menerima kami, orang lain mungkin tidak bisa mengerti kondisi kami, hati kami, orang lain mungkin tidak bisa mengerti cara pandang kami, tetapi Engkau justru hadir bersama dengan kami. Engkau justru menjadikan kami sahabat-Mu, ya Tuhan. Engkau justru mencari kami di tengah-tengah kebingungan kami, di tengah-tengah ketidakpercayaan diri kami, di tengah-tengah mungkin kami merasa orang lain tidak mengerti hati kami. Tetapi justru di saat itu Engkau hadir di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, Engkau sangat baik, teramat baik. Memang benar, Tuhan, Engkau adalah sahabatku yang dapat ku andalkan. Setiap saat, setiap waktu kami rindu berseru, kami rindu terus melibatkan Engkau di setiap proses hidup kami, di setiap langkah kami. Kami rindu berseru dan melibatkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, saat kami berjalan menghadapi semuanya bersama dengan Engkau, hidup kami akan selalu baik-baik saja. Kami baik-baik saja bukan karena kami hebat, bukan karena kami mampu, tetapi kehadiran-Mu membuat kami aman dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pegang hidup kami. Engkau sudah ada di masa depan kami. Engkau yang menuntun hidup kami, Engkau sudah mengatur segala sesuatunya Tuhan.
Kalau kami mengatur hidup kami bisa salah Tuhan. Tetapi kalau kami melibatkan Engkau, Tuhan yang mengatur hidup kami percaya yang terbaik sudah Tuhan sediakan bagi setiap kami. Yang sungguh-sungguh berharap dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Engkau sendiri yang memeteraikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Hamba-Mu hanya penyampai benih kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya benih yang sudah kami dengar akan bertumbuh, berbuah, dan kami bisa memenangkan banyak jiwa. Menjadi berkat bagi teman-teman kami, di tempat sekolah kami, di tempat kerja, di tempat kuliah, dimanapun kami berada. Kami jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati. Ya, silakan duduk teman-teman. Terima kasih Victor yang sudah menyampaikan firman Tuhan siang hari ini. Kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kita pujikan Yesus Dahsyat. Hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat berlimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku yang sudah kasih persembahan berbagi berdiri bersama-sama. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat dan terbaru kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yesus dahsyat, ku harapku kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbaru kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau yang terhebat terbesar, terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Oke, silakan duduk kembali teman-teman. Kita mau dengar pengumuman sebentar. Oke, ada pengumuman dari multimedia. Oke, sebelumnya terima kasih buat Ko Victor dan menyampaikan firman Tuhan. Oke, terima kasih. Oke, kita pengumuman yang pertama, bantu dukung dan doakan retret keluarga ya, retret seluruh jemaat Tuhan dari sekolah minggu sampai youth kaum muda juga, youth kaum muda sama ya, youth sampai Bapak Ibu orang tua di retret keluarga tanggal 14 sampai 16 Juni 2026. Jadi teman-teman youth bisa mulai menabung dari sekarang. Nanti kita bersama-sama ikut retret keluarga, oke? Lanjut lagi ada? Oke, selain itu untuk retreat ya, untuk doa malam ada hari Kamis jam 7 malam di tempat ini. Terus ada PD di tanggal 4 atau 6 Februari ya, saya lupa. Pokoknya minggu pertama, Jumat pertama di bulan Februari kita akan PD perdana di tahun 2026. Oke, ya kita juga ucapkan selamat kepada Vanto, kemarin sudah menang tanding. Tepuk tangan dong buat Vanto. Boleh kasih salam teman kanan kirinya? Salaman nih, malu dia ya. Oke ya, ya kita berdoa supaya Vanto bisa menjadi petinju profesional. Amin, amin ya. Oke, nanti kalau misalkan tanding lawan Chris John kita diundang ya. Ya, oke ya. Oke, gitu aja teman-teman pengumuman hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, mari saya undang semua boleh bangkit berdiri. Kita akan menerima doa penutup dan doa berkat dari Ko Victor. Mari kita berdiri sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat siang hari ini.
Buat kasih anugerah-Mu kami boleh beribadah bersama-sama. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan. Tuhan, biarlah ibadah siang hari ini, satu hal yang kami rindukan boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Pujian yang tadi kami nyanyikan, sembah kami, sorak-sorai kami, permainan musik, tari-tarian, kami rindu Tuhan semuanya itu menjadi persembahan yang menyukakan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tidak hanya sekedar kami lakukan karena kami senang bermain musik, senang menari, senang memuji Tuhan, tetapi benar-benar dari hati kami, untuk kami rindu memberikan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, biarlah firman yang sudah kami dengar juga boleh berbuah dalam kehidupan kami, boleh terus menjadi rema dalam setiap langkah kami, bahwa kami masih memiliki Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati Angel sebagai ketua Kamuda, juga teman-teman pengurus, juga setiap kami yang hadir, bahkan teman-teman kami yang mungkin berhalangan hadir Tuhan, mungkin yang sakit, mungkin yang sedang mengalami banyak masalah dan lain sebagainya Bapa, yang dalam pergumulan membutuhkan pekerjaan, yang dalam pergumulan masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apapun Tuhan, kami datang kepada Engkau, Bapa yang baik, Bapa yang selalu penuh kasih, Bapa yang selalu ada jalan keluar, yang sanggup membuatkan jalan keluar bagi kami Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu itu selalu tepat pada waktunya. Di luar batas kemampuan kami percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan banyak hal. Bahkan Kau sanggup mengirimkan burung gagak itu untuk memberikan kami makanan ya Tuhan, memberikan kami jalan keluar Bapa. Kau sanggup menggerakkan orang lain untuk menolong kami, dan siapapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami, apapun yang kami lakukan, yang kami kerjakan. Tuhan memberkati dan menjadikan setiap kami berhasil bersama dengan Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang. Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu senantiasa mengalir dalam setiap langkah kami. Kemanapun kami melangkah, hidup kami jadi berkat. Di tengah-tengah keluarga kami, teman-teman kami, dimanapun kami melangkah Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan melalui hidup kami. Kami senantiasa butuh perlindungan Tuhan. Hindarkanlah setiap kami dari mara bahaya apapun Tuhan. Karena kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.